Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan kembali ke matematika di level 3 tahun ajaran 2021-2022. Di sini matematika kita akan pelajari di KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Baik teman-teman, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kenapa disebut bilangan bulat positif? Ya, karena dia bilangannya selalu bergeser ke kanan. Jika dia bergeser ke kanan, maka dia semakin bertambah. 1, jika ditambah lagi jadi 2, semakin bergeser ke kanan. Jika dia berkurang, maka bilangannya bergeser ke kiri. 1, 2, 3. Jika berkurang, bergeser ke kiri, pakai simbol minus atau negatif. Minus 1, minus 2, atau minus 3. Sehingga ini adalah yang positif atau yang bergeser ke kanan, yang ini bergeser ke kiri. Sehingga 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dia adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangannya utuh, teman-teman. Bukan yang ada pecahannya atau bilangan yang terbagi. Dia utuh bilangannya. Dia positif, tidak ada simbol apapun. Dia pun selalu bertambah seperti ini. Jika dia bilangannya berkurang atau ada simbol negatifnya, namanya bilangan bulat negatif. Sehingga teman-teman, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian teman-teman, pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami penjumlahan dan perkalian bilangan cacah. Materi pembelajaran kita, letak bilangan pada garis bilangan, penjumlahan bilangan 3 angka, dan pengurangan bilangan 3 angka. Baik, sebelumnya teman-teman bisa lihat apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan. Kita lihat contohnya di sini. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini semakin bergeser ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Pasti 0 dengan 1 pasti 1 lebih besar. 4 dengan 3 pasti 4 lebih besar. Atau 9 dengan 1 pasti 9 lebih besar. Sekarang kita lihat di sini ada contoh. 6 dengan 1. Maka kita bisa memakai simbol atau lambang seperti ini teman-teman. 6 lebih besar daripada 4. Teman-teman bisa juga menuliskan simbol tersebut seperti ini. Jika lambangnya seperti ini, kita buatkan angka 1 di sampingnya, maka dia seperti huruf B, artinya B besar. Bisa difahami ya? Jika ada lambangnya seperti ini, teman-teman tambahkan angka 1
maka dia seperti huruf K yang artinya kecil. Sehingga yang seperti ini artinya besar, yang seperti ini artinya kecil. Mudah bukan? Yuk kita baca sama-sama. 6 dibandingkan 4. 6 lebih besar dari 4. 2 dengan 1. 2 lebih dari 1. 7 dengan 5. 7 lebih dari 5. Atau kita memakai simbol yang lain. 4 dengan 7. Maka 4 kurang dari 7. 8 dengan 9. 8 kurang dari 9. 2 dengan 8. 2 kurang dari 8. Mudah sekali bukan teman-teman? Yuk kita coba berlatih bersama-sama. 16 dengan 20. Maka 16 kurang dari 20 atau lebih kecil dari 20. 25 dengan 30. 25 kurang dari 30. 50 dengan 100. 50 kurang dari 100. 225 dengan 425. 225 kurang dari 425. 501 dengan 510. 501 kurang dari 510. Mudah sekali bukan? Yuk kita latihan bersama-sama lagi ya. 1000 dengan 100. Maka 1000 lebih besar dari 100. 1500 dengan 1005. Sehingga 1500 lebih besar dari 1005. 3200 dengan 2300. 3200 lebih besar dari 2300. 2252 lebih besar dari 2200. 4015 lebih besar dari 1015. Gampang teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Insya Allah mudah. Cara kita berhitung penjumlahan 3 angka dengan cara bersusun pendek. 124 ditambah 252. 124 kita susun ke bawah dengan 252. Kita hitung satuannya terlebih dahulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian kita hitung puluhannya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita hitung yang terakhir ratusannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga hasil dari 124 ditambah 252 sama dengan 376. Mudah sekali bukan? Sekarang kita berlatih lagi cara penjumlahan bersusun pendek. 106 berapakah? 165 ditambah 305. 165 kita susun ke bawah dengan 305 secara berurutan. Teman-teman menulisnya yang rapi. Kelompokkan satuan sejajar dengan satuan. Puluhan sejajar dengan puluhan dan ratusan pun sejajar lurus. Sehingga nanti ketika berhitung tidak terjadi kesalahan. 165 ditambah 305. Kita hitung satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kalau 10, teman-teman tulis yang belakangnya saja, angka satuannya, yaitu 0. Satunya teman-teman simpan ke atas puluhan. Seperti ini. Kemudian kita hitung yang kedua. 1, satunya dihitung ya hasil simpanan tadi. 1
ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Yang terakhir ratusannya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga 165 ditambah 305 sama dengan 470. Baik, sekarang kita cara penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Berapakah 405 ditambah 354? Kita uraikan terlebih dahulu. 405 sama dengan 400 ditambah 00 ditambah 5. 354 kita uraikan 300 ditambah 50 ditambah 4. Sama seperti tadi, kita hitung terlebih dahulu satuannya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 00 ditambah 50 sama dengan 50. Kenapa kita tulis 00? Karena di sini puluhannya adalah 0. Puluhan itu 2 angka. Teman-teman silakan tulis 00 seperti ini. Dan yang terakhir kita hitung ratusannya. 400 ditambah yang selanjutnya berapakah? 578 ditambah 236. Kita uraikan ini dengan cara bersusun panjang. 578 sama dengan 500 ditambah 70 ditambah 8. 236 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 6. Kita hitung seperti biasa dari belakang, dari kolom satuan. 8 ditambah 6 sama dengan 14. 70 ditambah 30, teman-teman cukup berhitung 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian 0,0-nya diturunkan. 500 ditambah 200 sama dengan 700. Sehingga 700 ditambah 100 ditambah 14. 700 ditambah 100 sama dengan 800. Untuk yang 14 itu diuraikan kembali. 10 ditambah 4. Sehingga 800 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 814. Mudah sekali bukan dengan cara penjumlahan bersusun panjang. Sekarang kita berlatih pengurangan berhitung 3 angka dengan cara bersusun pendek. Berapakah 464 dikurang 252? Kita cara mengerjakannya sama seperti tadi ketika cara penjumlahan. Kita susun dulu ke bawah, kita urutkan sesuai dengan kolomnya. 464 dikurang 252. Teman-teman, hitung dari kolom satuan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sekarang kita hitung yang puluhan. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya kolom ratusan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sehingga hasil dari 464 dikurang 252 sama dengan 212. Mudah juga bukan? Baik, sekarang kita berhitung bersusun pendek untuk ribuan. 1204 dikurang 1004. Caranya sama. Kita urutkan terlebih dahulu di kolom satuan. 4 dikurang 4, hasilnya 0. Kemudian di kolom puluhan, 0 dikurang 0, hasilnya 0, tidak ada. Di kolom ratusan, 2 dikurang 0 sama dengan 2. Dan yang terakhir di kolom ribuan, 1 dikurang 1 hasilnya 0 atau tidak ada. Sehingga hasil dari 1204 dikurang 1004 sama dengan 200. Mudah bukan? Yuk kita latihan kembali. Berapakah 1116 dikurang 852? Kita uraikan. 1116 sama dengan 1000 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 4.
852 kita uraikan. 800 ditambah 50 ditambah 2. Jangan lupa pakai simbol kurangnya karena di sini pengurangan. Selanjutnya kita hitung bersama teman-teman. Dari belakang, dari satuan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 0 dikurang 0 kita turunkan adalah 0. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Sehingga 60 dikurang 50 sama dengan 10. Selanjutnya yang ratusan, 600 dikurang 500, 100. 1000 dikurang 0 tetap 1000. Kita hitung teman-teman, 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 12. Sehingga hasilnya 1000 ditambah 100 ditambah 12 sama dengan 1112. Mudah sekali bukan? Baik teman-teman, sekarang kita berlanjut ke operasi hitung pada bilangan cacah. Di sini kita akan mempelajari selanjutnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini teman-teman bisa melihat cara pengurangan bersusun pendek, penjumlahan bersusun pendek. Sama seperti tadi, namun kita memakai dengan teknik menyimpan. 3.184 ditambah 5.257. Kita hitung dari kolom satuan. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jika 11, maka angka belakangnya yang teman-teman tulis yaitu 1. Satunya lagi teman-teman simpan di atasnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita simpan di atas angka 1-nya. Tadi kan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Satunya disimpan. 1 yang puluhannya disimpan ke atas angka 8, angka puluhan. 4 ditambah 7, 11, tulis 1, maka satunya di atas. 1 ditambah 8 sama dengan 9, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Sama juga teman-teman, teman-teman tulis angka belakangnya yaitu 4. Satunya teman-teman simpan. Sekarang kita hitung yang ratusannya teman-teman. 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Mohon maaf ya, 8 ini teman-teman. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga hasilnya teman-teman 3.184 ditambah 5.257 sama dengan 8.441. Selanjutnya teman-teman, kita akan berlatih lagi berapakah 8 hasil dari 8.124 dikurang 5.297. Caranya masih sama teman-teman. Kita hitung dari kolom satuan. 4 dikurang 7 tidak bisa, maka dia pinjam 1 dari 2. Kalau dia pinjam 1 dari 2, sehingga 2-nya ini kita coret teman-teman supaya tidak salah. 2-nya kita coret, sisa 1. Ya kan? Karena 2-nya dipinjam tadi sama 4. 2 dipinjam 1 atau 2 diambil 1, sisa 1. Bukan lagi 2 ya teman-teman, kita coret, letakkan di atas. Sekarang teman-teman tinggal 1 dikurang, ini maaf teman-teman simbolnya kurang ya. 1 dikurang 9 tidak bisa, sehingga dia harus dipinjam. Pinjam 1 lagi dari angka 1. 1 dikurang 1 karena sudah dipinjam sisanya 0. Sehingga 11 dikurang 9 sama dengan sisa 2. Di sini sudah 0 teman-teman ya.
Selanjutnya kita hitung lagi. Karena tadi 1 sudah dipinjam sudah dipinjam oleh 2, sisa 0, maka ini 0 dikurang 2 tidak bisa. Dia pinjam dari 8. Kalau dia pinjam dari 8, jangan lupa angka yang kita pinjam kita coret supaya teman-teman mudah berhitungnya. Karena dipinjam 1 sama seperti 8 dikurang 1, maka 8-nya tinggal 7. Karena 8 dikurang 1 sama dengan 7. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sisanya 7 ya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, kita berlatih lagi. Berapakah hasil dari 8.000? Berapakah hasil dari 8.000, 9.000 dikurang 5.297? Caranya, ini kan ribuan teman-teman. Kalau yang seperti ini, nih lihat teman-teman ya, lihat baik-baik. 9.000 dikurang 5.297. Ini dikurang ya teman-teman, maaf simbolnya salah. Berapakah 9.000 dikurang 5.297? Ini dikurang ya. Caranya, teman-teman supaya tidak ribet, ini kan bingung, 0 dikurang 7 ini nanti pinjam lagi bagaimana? Maka caranya, kalau yang ribuan seperti ini dikurangi oleh angka-angka yang seperti ini, yang 9.000, 8.000, 7.000, atau ratusan, 100, 200, 300, dan sebagainya. Cara pengurangannya, teman-teman kurangi dulu dia dengan 1. Kalau yang atas dikurangi 1, yang bawah juga sama teman-teman, dikurangi 1. Sehingga 9.000 dikurang 1, sisa 7.999. 5.297 dikurangi 1, sisanya yaitu 5.296. Bagaimana mengerjakannya? Sama seperti tadi. 9 dikurang 6 hasilnya 3, 9 dikurang 9 sama dengan 0, dan 9 dikurang 2 sama dengan 7, satu lagi. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Sehingga hasil dari 9.000 dikurang 5.297, masing-masing kita kurangi 1 untuk memudahkan dalam berhitung. Mudah dipahami bukan? Ya, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.